Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lima bulan sudah, negeri ini menghadapi situasi pandemi, membuat banyak hal terpaksa berhenti. Semua aktivitas seakan melambat menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Sekolah-sekolah sepi, tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar. Lebih dari 271.000 sekolah di Indonesia tidak beraktivitas. Tidak kurang dari 45 juta siswa dirumahkan dan melaksanakan kegiatan belajar dengan sistem daring. Rasanya pusing ya Mas ya, ngajarin kayak kita kan cuma sebatas ibu rumah tangga, jadi ya kayak kurang mampu gitu. Kita harus bersabar, kita harus stay at home dan belajar dari rumah. Kebetulan saya memegang di kelas 1, kangen sekali dengan mereka, canda tawa, gitu ya kangen sekali, gitu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasa kangennya. Sejak bulan Maret tahun ini, aktivitas pembelajaran secara tatap muka terpaksa berhenti karena pandemi. Mulai dari pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, hingga perguruan tinggi, semuanya ditiadakan. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem belajar berbasis daring atau online. Demi mencegah terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah. Namun, memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, pada 13 Juli lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai melonggarkan kebijakan. Kegiatan belajar dengan tatap muka diperbolehkan bagi sekolah yang berada di kawasan zona hijau. Memang tidak banyak jumlahnya, hanya 104 kota dan kabupaten yang saat ini ditetapkan pemerintah sebagai zona hijau. Sementara selebihnya, sekolah-sekolah di 410 kota dan kabupaten lain di Indonesia belum bisa menyelenggarakan kegiatan di sekolah. SMA Negeri 4 Sukabumi adalah satuan pendidikan yang dijadikan model kegiatan belajar di sekolah. Di Jawa Barat, SMA Negeri 4 ini adalah satu-satunya yang boleh melakukan dan dijadikan percontohan kegiatan sekolah tatap muka. Lihat saja inovasi di sini. Dia bukan hanya masker, tapi dia bereksperimentasi dengan ada yang face mask tambahan, lalu ada box plastik, dan lain-lain. Jadinya kemampuan kreativitas masing-masing pemimpin unit pendidikan kita itulah yang terpenting. Kota Bekasi di Jawa Barat termasuk wilayah zona resiko sedang. Menurut data Kota Bekasi per 22 Juli, angka kumulatif kasus paparan COVID-19 mencapai 7.003 kasus. Meski begitu, saat ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi tengah mengkaji untuk menyelenggarakan sekolah dengan tatap muka. SMP Negeri 2 Kota Bekasi adalah salah satunya.
Saat ini saya berada di SMP Negeri 2 Kota Bekasi, di mana sekolah ini menjadi percontohan untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa new normal seperti saat ini. Nah, seperti apa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh pihak sekolah? Simak ulasan berikut ini. Seperti ini, para siswa yang hendak masuk sekolah harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangannya, dan tentu menjaga jarak pada saat kegiatan belajar, mengajar, dan juga segala kegiatan yang berlangsung di sekolah ini. Saya akan bertanya kepada salah satu siswa, ikuti saya. Halo, selamat siang. Kamu namanya siapa? Nama aku Naila. Naila ya. Naila kelas berapa nih? Kelas 8. Kelas 8. Nah, kalau kemarin pada saat pandemi gitu, kamu belajarnya full di rumah kan? Iya, full di rumah. Itu apa tuh kendalanya yang dirasakan? Kendalanya memang sedikit jadi lebih kurang efektif ya. Kenapa kurang efektif? Karena sejujurnya kayak kurang mengerti materi-materinya. Karena kurang apa ya? Jelas gitu loh. Karena banyak tugas juga, banyak kendala, jadi sedikit merasa Nggak ngerti gitu? Iya, kurang ngerti. Oke Naila, terima kasih banyak ya. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan. Dadah, terima kasih. Bye-bye. Nah, itu dia tadi cerita dari Naila, salah satu siswa di SMP Negeri 2 Kota Bekasi yang merasa semangat tapi juga sadar bahwa menerapkan protokol kesehatan adalah sebuah keharusan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, tadi kalau proses memasuki sekolahnya sudah kita lihat, protokol kesehatannya sudah diterapkan. Seperti apa suasana belajar mengajar di dalam kelas? Ikuti saya. Silakan sambil lihat tayangan yang ada di sini sambil diperhatikan. Di sini ada pengertiannya nih, mengenal pola bilangan. Di sini ada yang namanya pola bilangan. Untuk berikutnya, kompetensi apa yang berikutnya? Kompetensi inti 4, yaitu keterangan bilangan. Sejak tahun ajaran baru dimulai, SMP Negeri 2 ini mulai menerapkan kegiatan belajar tatap muka di kelas. Kondisinya kini tentu berbeda dengan saat belajar normal sebelum pandemi. Jumlah siswa di kelas sekarang dibatasi hanya 20 orang. Namun yang menjadi perhatian saya adalah bilangan siswa di sekolah ini tidak bisa dibilang sedikit. Saat ini ada 1.180 siswa yang menempuh pelajaran di SMP ini. Meski begitu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Bekasi meyakinkan kalau kegiatan uji coba ini akan dievaluasi setiap 2 pekan sekali. Ini kan bukan masuk zona hijau, tidak juga masuk daftar zona hijau dari Kemendikbud. Zona kuning dan zona merah disarankan untuk tetap belajar di rumah aja. Apa pertimbangannya untuk membuat simulasi ke pembelajaran tatap muka, Pak? Makasih Mbak. Sejak digulirkannya wacana new normal di dunia pendidikan, kami memang sudah menyiapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian SK bersama ya, tentang protokol kesehatan di masa COVID ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa arah kebijakan pemerintah Kota Bekasi menginginkan ada sekolah yang jadi role model dalam rangka persiapan belajar tatap muka. Dan role model itu diambil dari 2, di tingkat SMP ada 2. Ada 1 sekolah swasta yang muridnya pasti di bawah 1.000, bahkan di bawah 500, dan diambil sekolah negeri yang muridnya di atas 1.000, dan ini karakternya pasti beda ya. Nah, kebetulan menurut evaluasi tim bahwa yang secara sarana prasarana, penyiapan daya dukung sarana prasarana dilihat sudah mengarah ke kesiapan itu, maka SMP 2 ditetapkan sebagai role model penyiapan belajar tatap muka tingkat SMP di Kota Bekasi. Sekolah ini ditetapkan jadi role model karena kan Bapak mengatakan ini siswanya di atas 1.000 loh. Iya. Di atas 1180. 1180 bahkan. Nah, ini kan bukan hal yang main-main untuk di-manage gitu, Pak. Iya.
Strategi pembelajarannya kita dengan tim kurikulum. Di sekolah itu ada tim kurikulum yang memanage pola pembelajaran. Pertama, kita menerapkan 3 mode pembelajaran. Ya. Ada mode daring, ada mode luring, ada mode kombinasi. Kita membuat jadwal tatap muka itu per hari 1 kelas paralel. Gitu. Apakah aman? Bagaimana meyakinkan para orang tua termasuk siswa dan pengajar untuk kegiatan belajar mengajar di tatap muka di sekolah ini? Tentu kita juga tidak terjun bebas menetapkan tatap muka. Ada tahapan. Jadi SKB 4 Menteri kita pedomani, kita patuhi. Ya misalnya jalur hijau boleh belajar. Tapi jalur hijau situ kan misalnya tingkat kota. Nah di sini jalur hijau kita tingkat kecamatan. Menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah di masa pandemi seperti ini tentu bukan perkara gampang. Pendidikan dengan tatap muka saat ini dinilai beresiko besar penyebaran kasus COVID-19. Virus bisa menjadi ancaman setiap saat, terutama di kalangan anak-anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, SMP Negeri 2 Kota Bekasi mengaku mengadopsi beragam konsep pembelajaran. Selain tatap muka, pihak sekolah juga menerapkan sistem belajar daring dan juga luring. Dan saat ini sudah ada 4 sekolah yang mengantongi izin kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mengklaim wilayahnya sudah masuk ke zona hijau. Sehingga pada tanggal 13 Juli pemerintah Kota Bekasi sudah memperbolehkan sekolah untuk beroperasi kembali. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga syarat ketentuan untuk memulai proses belajar mengajar, terutama proses belajar mengajar secara tatap muka. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kota Bekasi, Bapak Inayatullah. Selamat siang Pak Inayatullah. Selamat siang. Kita bahas soal pendidikan ya Pak. Ya. Ternyata Bekasi Kota ini tidak masuk ke dalam zona hijau, yang mana menurut Kemendikbud, yang zona hijau lah yang dipersilahkan untuk melakukan belajar tatap muka. Hari ini ada sosialisasi untuk belajar tatap muka, meskipun hari ini situasinya zonanya masih kategori kuning. Ya. Itu bagaimana tuh Pak? Jadi gini, pemerintah Kota Bekasi masih jalur oranye atau kuning. Ya. Tapi parameternya kita kalau misalnya secara diukur parameternya kota mungkin iya. Tapi kalau kita mengukur tingkat zonasi misalnya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan atau lebih spesifik lagi tingkat RW dan RT itu banyak jalan yang hijau. Nah, yang ini SNPN 2 Bekasi Kota ini kategorinya zona hijau ini termasuknya. Gitu kan. Jadi bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kita parameternya gini, kan memang betul ada SKB 4 Menteri, ada kebijakan wali kota, ya. Jadi SKB 4 Menteri kita pedomani, kita patuhi, ya misalnya jalur hijau boleh belajar, tapi jalur hijau situ kan misalnya tingkat kota. Nah, di sini jalur hijau kita tingkat kecamatan. Role model ini dijadikan pilot proyek, bagaimana nanti kita lihat ini, ya. Yang 4 sekolah ini kan kita evaluasi setiap 2 minggu atau bila perlu setiap minggu nih timnya. Jadi evaluasinya tiap minggu apa tiap 2 minggu nih? Tiap 2 minggu kita evaluasi, tapi setiap hari sebenarnya kita evaluasi, dipantau. Apa jaminannya bahwa tidak akan ada klaster baru yang terbentuk saat dibukanya belajar tatap muka di sekolah? Kalau jaminan saya yakin sebenarnya tidak bisa menjaminkan ya, tapi yang jelas sepanjang itu perilaku kita disiplin. Disiplin dalam misalnya perilaku kita disiplin, gurunya disiplin, siswa disiplin, kemudian pengawasannya juga harus ketat. Ini masker ini harus menjadi kewajiban dan tidak lepas, kemudian tidak bercanda dan awas 24 jam. Saya yakin insya Allah itu tidak akan terpapar. Yang penting faktornya disiplin. Protokol kesehatan menjadi hal yang tidak terelakkan di masa adaptasi baru saat ini. Sayangnya, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01 Tahun 2020 hanya menyebutkan kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di daerah zona hijau. Sementara, data sebaran COVID-19
angkanya masih terus bergerak naik turun. Peta zonasi resiko praktis juga masih berubah-ubah. Pakar pendidikan Doni Kesuma mengingatkan perlunya kehati-hatian untuk melaksanakan kembali kegiatan belajar di sekolah. Terlebih bagi anak-anak yang masih rentan penyebaran virus COVID-19. Pertama-tama kan ini persoalan bersama ya, dan yang bisa memutuskan apakah sebuah daerah itu sudah aman atau tidak, itu kita percayakan kepada gugus tugas, baik nasional maupun yang di daerah. Nah, sehingga apa yang sudah disampaikan Mas Nadiem kemarin itu dengan SKB 3 atau 4 menteri untuk pembukaan sekolah baru, itu menurut saya sudah tepat. Artinya apa? Harus ada proses berjenjang dulu. Dan kalau misalkan nih gugus tugas sudah mengatakan aman, sebenarnya amannya itu seperti apa? Kan masyarakat harus tahu, Mas. Bisa jadi aman itu karena nggak ada tesnya. Artinya tidak ada PCR yang mewakili persentase penduduk. Dan persentase dari per 1 juta penduduk yang di PCR itu kita masih sangat kecil. Ini artinya apa? Masih banyak orang-orang yang OTG itu, yang tidak ketahuan itu mereka sehat-sehat saja. Kemarin terakhir di Palembang itu gejalanya sudah berubah, Mas. Mereka tidak panas, tidak batuk, tiba-tiba demam, sesak, lalu masuk ICU. Dan itu sudah mulai, artinya virus ini mulai mutan lagi. Jadi orang-orang yang merasa sehat nggak bisa mengklaim dirinya sehat kalau belum PCR. Gitu. Nah, ini kan membahayakan sekali kalau kemudian sekolah itu dibuka tanpa pertimbangan yang matang. Yang kedua, ketika pemerintah itu sudah gugus tugas mengatakan daerahnya hijau, pemerintah daerah harus melihat situasinya. Apakah mungkin daerah ini, daerah ini. Dan memang saat ini beberapa daerah misalkan seperti di Nias. Nias itu kan pulau tersendiri ya, dan tidak banyak orang luar masuk gitu. Nah, daerah ini kan sebenarnya sudah hijau. Mereka sudah bisa, tetapi harus dipertahankan. Di Bangka Belitung pada saat awal-awal saya memantau ujian nasional, itu belum ada kasus, Mas, di Bangka Belitung. Sekarang ada kasus 1-2 dan kemudian cepat dilokalisir. Sejauh pemerintah berani menutup arus perpindahan orang di bandara maupun pelabuhan gitu. Dan itu kalau diperketat, Bangka Belitung sudah mulai normal, dan itu sebenarnya sudah mulai bisa, tetapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Yang jadi masalah di daerah-daerah seperti itu, protokol kesehatannya itu yang kurang memadai, karena beberapa sekolah nggak punya sanitasi. Di Indonesia ini ada sekitar 60% sekolah kita itu nggak memiliki sanitasi yang baik. Kamar mandi, WC, air mengalir. Lebih banyak yang nggak punya ya, Pak? Lebih banyak yang nggak punya. Maka ini harus diperhatikan, karena itu kan gugus tugas memerintahkan harus ada checklist. Apakah begitu masuk ada termogan, kemudian pakai masker, kemudian begitu masuk cuci tangan dengan air mengalir. Nanti begitu masuk ke kelas, apakah kelasnya itu ada mekanisme didisinfektan sebelum dan sesudah. Karena apa yang dipegang anak-anak itu juga bisa terjadi. Dan dalam proses pembelajarannya pun kan mulai bertahap. Mas Nadiem mengatakan mulai dari yang kelas tinggi, kelas 12 dulu, baru kemudian kelas 11, kelas 10. Di beberapa daerah sudah dibuat model bergilir. Kelas 10 masuk Senin, kelas ini masuk Selasa gitu, sehingga ruang-ruang kelas itu dimaksimalkan dengan volume yang 50% itu tadi. Bahkan dianjurkan pembelajaran di ruang terbuka, jangan di ruang tertutup yang ada AC. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan, dan sekolah harus memiliki tim gugus tugas COVID. Nah, sampai sekarang ini belum banyak sekolah yang memiliki itu. Gitu. Masih ala kadarnya cuci tangan atau apa, dan ketika Bapak Ibu guru berkumpul, ya mereka masih biasa, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Bahkan ada stigma orang yang sangat menjaga dan lainnya dianggap, wah Pak, jangan paranoid, kenapa? Nah, ini kan sesuatu yang kurang kondusif dalam proses pembelajaran. Saya rasa sekolah juga harus memperhatikan itu. Ketika nelpon, anak itu nangis, saya pun ngerasa sedih ya, karena merasakan kangen yang sama dengan mereka. Melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring atau online menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga pendidik. Sejak awal Maret tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19, Kemendikbud mengeluarkan instruksi bagi semua sekolah yang ada di Indonesia untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh. Tidak terkecuali di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, seperti apa pelaksanaan dari pembelajaran sistem jarak jauh ini?
dan kendala apa saja yang dihadapi oleh baik pihak sekolah maupun pihak orang tua. Kita akan lihat langsung. Guru-guru dituntut untuk dekat dengan teknologi. Terobosan serta inovasi dalam pembelajaran saat ini sangat diperlukan agar siswa bisa lancar mengikuti pelajaran. Semangat pagi. Pagi, yes. Di tahun ajaran baru Juli ini, SD Taman Harapan Kota Bekasi termasuk salah satu yang masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Hingga saat ini, belum ada kegiatan tatap muka di sekolah bagi siswa-siswanya. Meski begitu, para guru tetap masuk hadir di sekolah untuk menyiapkan materi belajar online bagi para siswa. Guru-guru dituntut untuk kreatif, menyederhanakan setiap materi pembelajaran. Aspek visual yang menarik menjadi salah satu kunci agar materi mudah dipahami siswa. Seperti yang dilakukan oleh Anissa Rosmiati, guru kelas 1 di sekolah ini. Setiap hari, ia menggunakan beragam variasi model pembelajaran untuk murid-muridnya di rumah. Sebelum pandemi melanda, Ibu Guru Anissa mungkin tidak pernah membayangkan akan mengajar siswa kelas 1 SD secara online. Namun semuanya berubah lantaran pandemi. Adaptasi mau tidak mau harus dilakukan demi murid-muridnya bisa terus mendapat pengajaran. Jadi pada saat era pandemi, ada corona, ini otomatis pasti akan berbeda antara murid berada di dalam ruang bersama teman-temannya dengan belajar dari rumah secara jarak jauh gitu. Nah, perbedaan yang paling mendasar apa sih, Miss? Banyak yang bekerja ya, jadi mereka merasa agak terbebani gitu. Bukan berarti materinya itu banyak, bukan, karena mungkin sudah ada kerjaan di luar dan harus mendampingi anaknya di rumah dengan karakter anak masing-masing gitu. Karena kan mungkin kalau di sekolah anak nurut dengan gurunya, belum tentu ketika di rumah mudah untuk diberitahu. Jadi yang mungkin karena seperti itu menjadi shock bagi orang tua ya, kok begini ya anaknya gitu. Kesulitan yang mereka hadapi itu apa sih? Ada nggak yang curhat sama Miss langsung soal ini? Ya curhatannya ya itu, Miss saya sambil masak, sambil nyuci gitu. Masih ngurusin ini itu, belum lagi dalam satu rumah misalnya ada yang satu jenjang SD juga, adiknya kelas 1, kakaknya kelas 3, abangnya SMP. Nah itu mungkin semakin menambah tingkat kesetresan orang tua gitu ya. Merasa kangen nggak sih, Miss, dengan anak-anak, dengan suasana belajar mengajar, dengan aktivitas pada saat sebelum pandemi? Kangen sekali sih, itu kangen sekali. Apalagi untuk anak kelas, kebetulan saya memegang di kelas 1, kangen sekali dengan mereka, canda tawa, gitu ya kangen sekali gitu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasa kangennya. Ketika nelpon anak itu nangis, saya pun ngerasa sedih ya, karena merasakan kangen yang sama dengan mereka. Tapi apa daya, kita harus mengikuti apa yang sudah pemerintah umumkan untuk menjalankan, ya mengikuti aturan pemerintah gitu, untuk tetap diam di rumah agar semuanya kembali cepat normal. Tidak bisa dipungkiri, pandemi telah merubah banyak hal di dunia pendidikan. Lebih dari 1.800.000 kelas di negeri ini kosong. Ruang-ruang kelas yang biasanya riuh dengan aktivitas siswa kini begitu lengang
tidak ada canda gurau anak-anak di sekolah. Rasa rindu dengan anak didiknya begitu mendalam dirasakan Ibu Guru Anissa. Sudah 5 bulan lebih ia tidak bercengkerama langsung dengan siswanya. Sejak 6 tahun mengabdi menjadi guru di sekolah ini, baru kali ini ia berpisah lama dengan muridnya. Buku absen dan foto anak-anak didiknya menjadi pengobat rindu saat berada di sekolah. Sistem pembelajaran jarak jauh berbasis online sudah pasti menjadi kebiasaan baru sebagian besar keluarga di rumah, tidak terkecuali bagi Rina, orang tua murid di Jakarta Barat. Ibu satu anak ini harus mendampingi setiap kali sang anak Reza Andriansah memulai kegiatan sekolah dari rumah. Keterbatasan pengetahuan tentang materi pembelajaran anak membuat Rina kelimpungan. Ma, belajar online, ajarin. Iya, bentar, Mama ntar ke situ, masih jemur baju. Terlebih pendampingan harus ia lakukan sejak pukul 8 hingga 1 siang setiap hari, kecuali hari libur. Anak belajar dari rumah juga menjadi beban bagi perempuan asal Oku Timur, Sumatera Selatan ini. Dengan profesinya sebagai tukang pijat panggilan ke rumah-rumah, ia kehilangan sebagian waktunya untuk bekerja. Ngobrol aja ya. Waduh Mas, Mama juga belum tahu banget nih Mas, gimana ya? Pusing ya Mas ya ngajarin, kayak kita kan cuma sebatas ibu rumah tangga, jadi ya kayak kurang mampu gitu. Kurang mampunya apa ya? Kurang mampunya soal pelajaran. Gimana ya? Kalau ini kan cuma dikasih kayak suruh buka halaman sekian-sekian gitu Mas. Cuman yang lebih pusing lagi kalau pas bikin video kayak gitu. Terus kalau untuk kuota berarti boros sekarang? Boros Mas. Iya kan kita selalu internet terus. Bukanya juga Chrome ya, jadi ya lebih boros gitu loh Mas dibandingkan kita pemakaian sehari-hari biasa. Berapa untuk pulsa kuota internet? Berapa itu ya? Soalnya sekalian pas ulangan itu bisa 150-an lah. Sebenarnya senang tatap muka lah. Kan sebenarnya guru itu bukan cuma sekedar transferring knowledge, tetapi kita juga educate mereka. Jika sebagian sekolah di Kota Bekasi sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di kelas, kondisi berbeda justru terlihat di Jakarta. Seluruh sekolah di DKI Jakarta menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh terkait dengan pandemi COVID-19. Ini berbeda dengan kota-kota lain yang masuk dalam zona hijau. Tentu saja ini berbeda pada saat bertemu langsung di dalam kelas dengan dilaksanakan secara jarak jauh. Bagaimana efektivitasnya? Apa saja kesulitan atau kendala yang dihadapi? Kita akan lihat langsung ya. Sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 70 di Bulungan, Jakarta. Saya sudah janjian dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini untuk melihat seperti apa pembelajaran dilakukan dalam sistem jarak jauh. Tidak terkecuali SMA Negeri 70 yang terletak di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.120 peserta didik sekolah ini masih menjalani belajar online. Sebab wilayah kota Jakarta Selatan sampai saat ini masih berstatus zona resiko sedang. Kegiatan belajar online di sekolah ini dilakukan secara paralel kelas. Satu guru mengajar 3 kelas sekaligus dari tingkat dan jurusan yang sama. Seperti kelas online yang dipandu oleh Nur Puji Lestari, guru matematika pada pagi ini. Diikuti lebih dari 100 siswa dari kelas 12, jurusan IPS 1, 2, dan 3. Tetap semangat anak-anak untuk belajar matematika pada pertemuan ini. Ini kita sudah masuk di sesi 2 Zoom meeting kita, dan kita akan melanjutkan materi kita yang tadi sempat tertahan karena harus waktu istirahat ya. Kiki, could you please read how to wash your hands?
Aku mau bantu cuma HP-ku. Alright. Oke, siapa yang bisa bantu Kiki? Dan setiap mata pelajaran sudah tentu punya tantangan masing-masing bagi guru maupun siswa. Platform digital menjadi pilihan beberapa pengajar di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, sebentar lagi ini akan dimulai kelas sistem jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau English ya. Kita udah dapat izin buat ngobrol langsung sama pengajarnya di sini, ada Ibu Desi atau biasanya disingkat Miss Desi atau dipanggil Miss Desi gitu ya? Yes. Karena untuk pelajaran bahasa Inggris. Yes. Oke. Nah, ini sebentar lagi berarti udah mulai ya Miss Desi? Sebentar lagi kita mulai, 20 menit lagi kita akan mulai. Nah, kita pengen lihat persiapannya tuh apa sebelum nanti kelas dimulai nih. Karena kalau misalnya di dalam ruang kelas pun kan ada persiapan materi segala macam. Kalau jarak jauh persiapannya apa, Miss? Persiapan jarak jauh banyak banget yang saya harus persiapkan. Yang pertama kali adalah saya harus persiapkan PowerPoint yang akan saya berikan untuk menginformasikan segala sesuatu ke murid-murid saya. Kebetulan karena hari ini adalah hari pertama, jadi saya akan memberikan informasi kepada anak-anak apa aja yang akan kita pelajari selama 1 semester atau bahkan 1 tahun ini. Jadi persiapan apa aja yang mereka harus punyai. Karena kita jarak jauh, mereka juga harus punya beberapa aplikasi. Terus saya juga akan share beberapa link kepada murid-murid saya. Seperti misalnya ini Mas, kalau kebetulan nanti sebentar lagi saya akan mengajar kelas 12 IPS 1, 2, dan 3. Secara paralel kita lakukan sekaligus. Jadi kurang lebih ada 108 siswa nanti yang akan bergabung di kelas saya. Setelah itu saya akan membuat link Zoom. Ini adalah link Zoom saya di sini. Saya sudah buat schedule. Jadwal saya harusnya jam 10.40, tetapi saya biasanya selalu mulai in prior sebelumnya. Jadi jam 10.30 saya sudah jadwalkan anak-anak untuk nanti bergabung di kelas saya. Dan sebelumnya lagi, bukan hari ini, persiapan yang saya lakukan dari kemarin, dari tadi malam adalah saya sudah membuat Google Classes di sini, Google Classroom. Bu, lebih enak mana Bu? Sistem kayak gini sama sistem tatap muka langsung? Sebenarnya senang tatap muka lah. Kan sebenarnya guru itu bukan cuma sekedar transferring knowledge, tetapi kita juga educate mereka, kita ngajarin manner juga, bukan ngajarin, kita memberikan contoh manner kayak gitu-gitu. Meski guru dan murid sama-sama di rumah, sejauh pengamatan saya di sini, kegiatan belajar online ini tetap diawasi dari sekolah. Kepala sekolah memantau langsung setiap kelas yang melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bu Puji. Alhamdulillah sehat Ibu. Berada di rumah? Di rumah Bu? Iya, saya dari rumah. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. Apa kabar Nak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Ya, semua siap mengikuti pelajaran matematika dari Ibu Puji. Siap? Siap, Bu. Alhamdulillah. Oke. Yang nomor K. Sebagai murid tentunya, apalagi di masa SMA, sedih banget sih menurut aku karena COVID ini. Salah satunya karena kita juga nggak bisa bersenang-senang sama temen, kayak jalan-jalan sama temen gitu-gitu. Tiana Alisyah Bana adalah murid SMA Negeri 70 Jakarta. Senasib dengan jutaan anak-anak sekolah lain di Indonesia, siswi kelas 11 IPA 1 ini tidak lagi datang ke sekolah sejak pertengahan Maret lalu. Sebagai gantinya, ruang tamu di rumah tinggalnya dijadikan kelas. Setiap harinya dimulai jam 6:30 pagi, ia sudah siap di depan laptopnya.
mengikuti kegiatan belajar online hingga pukul 12 siang. Dan hari ini adalah jadwalnya mengikuti 2 sesi pelajaran, kimia dan bahasa Perancis. Dalam satu sesi, pelajaran kelas jauh ini diikuti lebih dari 100 siswa. Maklum saja, sebab sistem pembelajaran online di SMA Negeri 70 Jakarta dilakukan paralel bagi tingkat kelas dan jurusan yang sama. Bonjour Diana. Bonjour madame. Apa kabar? Aujourd'hui? Ça va bien, oui. Oke. Minggu lalu saya udah kasih PowerPoint kan di Google Classroom. Udah madame. Itu tentang apa? Sudah baca kan? Udah. Tentang La Maison. La Maison, très bien. Sudah cukup lama berada di rumah juga membuat Tiana merasa bosan. Sebab ia sudah lama terpisah dari teman-temannya di sekolah. Selama sekolah dari rumah, tak jarang ia menemukan kendala. Selain konsentrasi, koneksi jaringan internet juga bisa menjadi pemicu. Kangen banget sih kalau itu. Dan apalagi udah 5 bulan ya kalau nggak salah. Jadi untuk perasaan untuk mau sekolah lagi tuh pasti ada. Aku aja kemarin baru ngambil raport di sekolah, kayak rasanya seneng aja, kangen banget gitu. Beda aja sih menurut aku kalau lewat Zoom. Kayak kita kan juga sebelah kita kan nggak ada siapa-siapa, kayak paling mati Zoom langsung diem aja, sunyi aja. Nah kalau di sekolah tuh ada aura gimana ya, kayak kita ada teman-teman, jadi kita belajar juga lebih bersemangat gitu. Kalau di rumah ya bangun, buka laptop, ya udah gitu. Ngelihat dari kondisinya sih menurut aku belum waktunya untuk cepet-cepet juga, dan menurut aku nggak butuh untuk cepet-cepet. Yang emang harus kita pentingin kan kesehatan semua orang juga. Walaupun pasti aku yakin teman-teman aku juga ada rasa iri kayak kalau mereka udah boleh masuk gitu. Tapi menurut aku sih emang yang pertama emang pentingin dulu kesehatan, dan kita juga harus ikutin protokol segala. Persoalannya, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Mungkin ada banyak yang sanggup, namun tidak sedikit pula yang bahkan tidak memiliki sarana untuk mengakses internet. Terlebih, jangkauan internet di Indonesia pun saat ini belum merata. Meskipun penetrasi pemakaian internet di Indonesia mencapai 64% jumlah penduduk Indonesia, namun jangkauannya tidaklah merata. Hingga saat ini, masih ada lebih dari 12.548 desa yang tidak terjangkau internet atau blank spot. Ya, jadi pasti perubahan perilakunya, peran orang tua itu bertambah gitu ya. Walaupun kita tetap bilang bahwa sekolah dari rumah gitu dan guru tetap ada, tapi biar bagaimanapun karena sekolah dari rumah, maka orang tua punya peran tambahan. Peluang-peluang konflik juga sebenarnya terjadi lah di dalam rumah, jadi bertambah nih, misalnya bagaimana siapa yang bertanggung jawab mengawasi anak-anaknya, apalagi kalau anaknya itu ada 3 atau 4 gitu ya, atau lebih dari 1, pasti kan harus berbagi peran antara suami dengan istri. Yang kedua juga dari pihak anak itu juga terjadi perubahan, karena saat ini anak itu dalam belajar dari rumah atau secara online dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, sejak 7 Agustus ini, pemerintah merevisi SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pendidikan sekolah. Saat ini, sekolah tatap muka diperluas, bisa dilakukan di wilayah zona hijau dan kuning. Total ada 276 kota dan kabupaten yang bisa kembali sekolah. Bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua, melalui persetujuan komite sekolah. Pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka,
kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Bagaimanapun, pemerintah menyadari sistem pendidikan jarak jauh yang berkepanjangan bisa berdampak negatif yang permanen. Itu sebabnya, beradaptasi dengan kebiasaan baru saat ini harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan prinsip kehati-hatian ini, perlahan namun pasti, pendidikan di Indonesia akan kembali bergeliat dan bangkit kembali. Metro TV, knowledge to elevate.